Bab 36. Cassandra menolak untuk melakukan honeymoon karena masalah perusahaannya baru saja bisa diatasi. Meskipun ayahnya mengatakan jika tidak masalah dan akan menghandle dari rumah, tetap saja Cassandra tidak mau dan lebih memilih untuk fokus pada perusahaannya saja. Sebenarnya Cassandra hanya merasa tidak nyaman jika harus berbulan madu di saat dirinya mulai bimbang dengan perasaannya. Kebencian serta kemarahannya kepada Romeo terasa hambar karena sang suami merasa tidak melakukan perbuatan seperti yang dulu Cassandra rasakan. Akhirnya, keduanya memilih untuk pulang ke rumah dan tidak menginap karena Cassandra tidak ingin direcoki oleh ayahnya, karena menginginkan bulan madu di antara mereka. Romeo tentu merasa kecewa dan sakit hati, meskipun Cassandra memang tidak bisa meninggalkan perusahaan. Tapi bukanlah istrinya itu bisa bersikap lebih lunak, apalagi setelah mendengar kata cinta yang terucap dari mulut Romeo. Namun, nyatanya Cassandra masih saja menjaga jaraknya. Bahkan Cassandra masih terlihat galak di mata Romeo. Mereka sampai rumah menjelang petang. Cassandra langsung masuk ke dalam kamarnya dan membersihkan diri. Romeo juga melakukan hal yang sama. Pria itu menatap pantulannya di depan cermin kamar mandi, memikirkan Cassandra yang tidak mau diajak untuk berbulan madu. Bagaimana caranya agar tidak bisa menaklukkan hati istrinya kembali? Sepertinya kali ini dia yang akan berjuang mendapatkan cinta Cassandra kembali. Meskipun Romeo yakin jika sebenarnya masih ada sedikit cinta di hati Cassandra untuknya. Romeo keluar dari dalam kamar dan melihat Cassandra yang sudah duduk di sofa ruang keluarga sambil membuat tablet di pangkuannya. Sepertinya istrinya itu memang benar-benar menjadi wanita sibuk sekarang. Casey, mau makan apa? Tanya Romeo berdiri di samping sang istri, kemudian duduk di sofa single belakangnya. Cassandra mendongak, menaikkan sebelah alisnya menatap Romeo. Tidak biasanya menawarinya makan. Memangnya dia mau masak apa? Tapi Cassandra ingat di kehidupan yang lalu Romeo pernah memasakkan makanan untukmu ketika dia sakit dan mereka sedang berada di Panama. Romeo tidak membelikan makanan di luar karena takut jika makanan itu kotor. Pria itu berinisiatif untuk membuatkan makanan untuk Cassandra. Bahkan saat itu Romeo menanyakan makanan apa yang ingin dimakan. Romeo mengatakan jika dia tidak ingin merepotkan oleh Cassandra. Makanya Romeo ingin Cassandra cepat sembuh. Cassandra bisa melihat kepedulian Romeo saat itu. Selama 7 tahun pernikahannya, Romeo memang tidak pernah berbuat kasar padanya. Bahkan dulu, Romeo cenderung mengabaikannya dan sering keluar kota. Romeo begitu jarang di rumah, meskipun tidak ada cinta dari Romeo waktu itu. Tapi pria itu juga tidak pernah membentak secara keras. Mungkin jika Romeo kesal pada Cassandra, pria itu akan menatap tajam Cassandra dan juga dengan ketegasan yang berwibawa. Aku ingin makan apple pie, sup kerang sama kentang goreng, jawab Cassandra, mengingat kembali masakan yang dulu pernah dibuatkan oleh Romeo. Kamu bisa masak itu? Romeo tersenyum kemudian mengangguk. Baiklah, kamu tunggu di meja makan. Aku akan segera membuatkan request makanan kamu. Lagi-lagi Cassandra hanya bisa diam melihat tingkah laku Romeo yang begitu berbeda. Pria itu sekarang lebih suka tersebut. Bahkan saat ini Romeo menawarkan memasak. Jadi beneran, ini Romeo akan masak. Apa pria itu bisa masak? Sebenarnya sejak kapan Romeo belajar memasak, kenapa Cassandra tidak tahu? Memangnya kamu bisa masak? Tanya Cassandra akhirnya, karena dia merasa penasaran. Sejak remaja aku sudah belajar memasak. Bahkan aku pernah mengikuti kelas memasak. Tapi karena kedua orang tuaku tidak suka dengan hobiku itu, akhirnya aku tidak mengembangkan bakat masakku. Jawab Romeo membuka kulkas dan mencari bahan-bahan yang diperlukan. Beberapa pelayan yang mengetahui tuan mereka sudah memasak hanya diam, karena memang mereka sudah diperintahkan oleh Romeo untuk tidak ikut membantu. Oke, aku tunggu. Akhirnya Romeo menyelesaikan masakannya dalam waktu 1 jam lebih. Cassandra menatap masakan Romeo di atas meja dengan berbinar. Perutnya yang keroncongan akhirnya meronta minta diisi. Aku akan mencobanya.